Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Berliana Widowati, mahasiswa Psikologi Islam semester 4 dengan NIM 23190108. Apa sih psikologi abnormal itu? Psikologi abnormal adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari pola perilaku, pikiran, dan emosi yang tidak biasa atau menyimpang dari normal psikologi, serta dianggap tidak normal, terutama yang menyebabkan gangguan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Fokus utama psikologi abnormal adalah gangguan mental seperti depresi, skizofrenia, kecemasan, gangguan kepribadian, dan lain-lain. Mengapa penting untuk memahami psikologi abnormal? Yang pertama, membantu deteksi dini gangguan mental. Dengan ini, kita dapat segera mencari bantuan profesional. Yang kedua, mengurangi stigma sosial. Dengan ini, masyarakat tidak lagi menganggap penderita gangguan mental sebagai orang gila, melainkan sebagai individu yang membutuhkan dukungan atau perawatan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas intervensi psikologis. Maksudnya yaitu psikolog dapat menentukan terapi yang tepat, baik terapi kognitif, obat, ataupun konseling. Yang keempat, mendorong empati dan kepedulian. Dengan ini kita tidak sekedar mengkritik atau menyalahkan. Hubungan psikologi abnormal dengan kesehatan mental sehari-hari. Yang pertama, mencegah gangguan mental berkembang. Saat ini kita memahami batas antara stres normal dan stres yang mengarah ke gangguan seperti kecemasan atau depresi. Kita bisa segera mengambil tindakan preventif. Yang kedua, menjaga keseimbangan hidup mental. Pengetahuan ini membantu kita mengenali pentingnya menjaga kesehatan mental sehari-hari. Misalnya, dengan tidur cukup, komunikasi sehat, dan manajemen emosi. Yang ketiga, membantu memahami perilaku orang lain. Dalam kehidupan sosial, kita kadang menjumpai perilaku yang tidak biasa. Apa sih gangguan psikologis itu? Gangguan psikologis atau gangguan mental adalah pola perilaku, pikiran, atau emosi yang menyebabkan gangguan signifikan dalam fungsi individu serta sosial, pekerjaan, atau bidang lain dalam kehidupan. Gangguan ini bukan hanya ketidaksesuaian sesaat, tapi kondisi yang berulang, menetap, dan membutuhkan perhatian klinis. Dampak gangguan psikologis terhadap individu. Yang pertama, kesehatan fisik menurun, yaitu stres memicu penyakit jantung, gangguan tidur, dan lain-lain. Yang kedua, gangguan fungsi sosial, yaitu sulit menjalin atau mempertahankan hubungan. Yang ketiga, produktivitas menurun, yaitu performa kerja atau belajar menurun. Yang keempat, resiko perilaku ekstrim, yaitu menyakiti diri sendiri atau orang lain. Yang terakhir, stigma dan isolasi, yaitu merasa malu atau disalahpahami. Dampak terhadap masyarakat. Yang pertama, beban ekonomi, yaitu kehilangan produktivitas kerja. Yang kedua, masalah sosial, yaitu meningkatnya KDRT, kenakalan remaja, dan lain-lain. Yang ketiga, peningkatan beban, yaitu layanan kesehatan, rumah sakit jiwa, dan layanan sosial lain. Yang terakhir, kesenjangan sosial, yaitu stigma terhadap individu dengan gangguan mental, memperburuk diskriminasi, dan ketidaksetaraan. Apa saja sih masalah yang menjadi fokus perhatian klinis? Yang pertama, perilaku bunuh diri dan melukai diri sendiri, yaitu melukai diri dengan atau tanpa niat bunuh diri, bisa dikodekan jika pernah terjadi atau masih berlangsung. Yang kedua, pelecehan dan penelantaran, yaitu terhadap anak, pasangan, atau orang dewasa lainnya, baik secara fisik, seksual, atau psikologis. Yang ketiga, masalah relasional, yaitu masalah hubungan dengan orang tua, pasangan, atau saudara kandung, menyakup dampak perceraian atau konflik keluarga. Yang keempat, masalah pendidikan, seperti buta huruf, gagal ujian, prestasi menurun, dan akses sekolah yang sulit. Yang kelima, masalah pekerjaan, termasuk pengangguran, tekanan kerja, konflik di tempat kerja. Yang keenam, masalah perumahan, seperti tunawisma, tempat tinggal yang tidak layak, dan konflik dengan tetangga. Yang
7. Masalah ekonomi seperti kemiskinan, kurang makanan, dan tidak memiliki asuransi kesehatan. Yang ke-8, masalah lingkungan sosial, misalnya kesepian, kesulitan menyesuaikan diri dengan budaya baru, diskriminasi, dan lain-lain. Yang ke-9, masalah hukum seperti penahanan, hukuman, atau proses hukum lain yang sedang berjalan. Yang terakhir, masalah lain yaitu trauma pribadi, sedih karena kehilangan orang yang dicintai, atau masalah keagamaan. Masalah-masalah ini sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat berdampak besar pada kondisi mental seseorang. Oleh karena itu, psikolog perlu mengenali dan mempertimbangkannya dalam perawatan. Jenis terapi yang bisa dilakukan, yang pertama CBT atau Cognitive Behavioral Therapy, dilakukan ketika terjadi kasus menyakiti diri sendiri, trauma masa lalu, masalah lingkungan, dan kehamilan tidak diinginkan. Yang kedua, IPT atau Interpersonal Therapy, seperti masalah keluarga, pasangan, dan perceraian. Yang ketiga, mindfulness, yaitu stres akibat pendidikan atau pekerjaan. Dan yang terakhir, terapi kognitif, yaitu individu yang sedang berhadapan dengan masalah hukum. Kesimpulannya yaitu, pemahaman psikologi abnormal membantu kita untuk tidak cepat menghakimi, tapi mencoba mengerti bahwa itu bisa saja berasal dari kondisi psikologis tertentu. Psikologi abnormal sangat penting untuk dipelajari karena memberikan pemahaman tentang gangguan mental dan cara menanganinya. Ilmu ini juga berperan besar dalam menjaga kesehatan mental sehari-hari, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.